para ulama-ulama sufi seperti Imamul Ghazali mengatakan bahwa mestinya seseorang itu bisa mengenali, bisa membedakan apa-apa geritik-geritik hati, apakah itu geritik hati daripada Allah, atau geritik hati itu dari malaikat, atau geritik hati itu dari iblis atau syaitan, atau geritik hati itu dari hawa nafsu. Karena setiap geritik hati daripada iblis walaupun itu baik, tapi ujung-ujungnya pasti membawa kepada kecelakaan. Nah, seperti yang dialami oleh seorang abid ini. Nasihat iblis bagus. Nah, jadi kita semestinya, ujar Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan bahwa kita mestinya tahu bujur setiap kali kita bakal hendak sesuatu, kita meneliti dahulu kehendak itu di mana timbulnya. Apakah dari Allah, apakah dari malaikat, apakah dari syaitan, apakah dari nafsu. Karena semua itu kehendak yang di dalam hati ini datangnya samar-samar. Kehendak daripada Allah. Kita membedakan sedikit contohnya. Apa tandanya, alamatnya bahwa geritik hati kita itu murni dari Allah? Nah, itu biasanya datangnya pertama-tama dan sangat kuat untuk kebaikan. Kadada berpikir napa-napa, kadada merancang apa-apa, timbul di dalam hati bergeritik hendak bersedekah. Dan sangat kuat dorongan hati untuk bersedekah ini. Sangat kuat dorongan hati untuk bersedekah. Nah, itu biasanya datangnya dari Allah. Kadang memandang itu, kadang memandang ini, kenapa timbul sorangan tak di dalam hati hendak bersedekah? Dan selalu kuat dorongan itu. Nah, itu biasanya minallah, dari Allah. Nah, itu patut atau baik untuk dilaksanakan. Tetapi yang dari Allah ini bisa juga berbentuk kejahatan. Geritik hati kita ini kenapa timbul hendak berbuat maksiat? Geritik hati kita kenapa timbul untuk berbuat yang diharamkan Allah? Itu bisa dari Allah. Kenapa bisa daripada Allah? Itu sebagai akibat daripada hukuman Allah kepada kita yang kita telah melakukan dosa sebelumnya dan kita belum tobat dari dosa itu. Kita melakukan dosa, kada tobat. Nah, kalau bergeritik pulang hati hendak melakukan dosa, nah itu bisa dari Allah. Kita dihukum Allah akibat belum tobat dari dosa yang pertama. Nah, ini biasanya tandanya itu bila kita bawa bertobat, kita bawa istighfar, geritik hati untuk maksiat tadi dengan sendirinya hilang. Nah, jadi yang dari Allah ini kadang mesti kebaikan, tapi bisa dari Allah ini bentuknya maksiat sebagai hukuman kepada kita yang melakukan dosa sebelumnya dan kada tobat dari dosa itu. Mengetahuinya adalah bahwa bertobat. Bila timbul ada geritik hati yang berbuat maksiat, bawa tobat. Bila ampih berarti itu dari Allah sebagai hukuman dari dosa-dosa dahulu yang kita belum tobat. Nah, kemudian ada geritik hati yang kedua dari malaikat. Nah, dari malaikat ini hanya satu, berupa kebaikan. Geritik hati dari malaikat, datangnya dari malaikat itu selalu bentuknya kebaikan, tapi kada begitu kuat.
Kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang pulang, kadang-kadang hilang, tapi ada timbul hendak berbuat kebaikan. Nah, itu biasanya dari malaikat. Nah, yang ketiga, geritik hati dari iblis. Geritik hati dari iblis atau syaitan. Nah, geritik hati dari syaitan ini tandanya adalah mendorong kita untuk melakukan maksiat. Untuk melakukan maksiat. Bila kita lawan geritik hati itu, ini akan berpindah kepada geritik hati supaya kita jangan beribadah barang. Supaya kita jangan beribadah barang. Bila kita lawan juga, tetap ada geritik hatinya, biar hamba ibadah, tapi asal jangan sah ibadahnya. Bila kita mampu melawan juga, tetap kita beribadah, tapi diganggunya supaya ibadah kita itu kada jadi berpahala. Kayak apa caranya? Nah, jadi itu tandanya bahwa itu daripada syaitan. Jadi syaitan ini mau membisiki kita untuk berbuat maksiat, tapi bisa juga syaitan ini membisiki kita untuk berbuat ibadah, tapi ibadahnya sia-sia. Ibadahnya kada punya hasil, ibadahnya kada punya nilai. Nah, kemudian yang keempat, geritik hati bisa datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa arahnya kepada maksiat dan kada berpindah-pindah. Maksiat semacam wara yang ditujunya itu. Misal geritik hati kita hendak minum arak umpamanya. Nah, terarah kepada minum arak itu kada mau berpindah-pindah. Terus saja ke minum arak situ arahnya. Itu tandanya daripada nafsu. Dan geritik nafsu ini mau juga untuk kita beribadah, tapi ibadah-ibadah yang sesuai dengan nafsu. Ibadah-ibadah yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Seperti bersedekah di tengah orang banyak supaya dianggap orang ikam tu sosial, itu sesuai dengan hawa nafsu. Orang puasa, orang misal kalau makan awak disuruhnya puasa, kan menjaga puasa, nah pahala-pahala sekaligus kan mengurusi awak. Nah, itu puasanya bukan dari Allah, dari hawa nafsu, sesuai lawan ini nang hendak mengurusi awaknya. Nah, jadi kita mestinya bisa membedakan geritik-geritik hati itu supaya kita bisa berbuat dengan yang benar. Tapi geritik hati itu kita kada akan bisa membedakan, kada akan mampu apabila ada salah satu 4 hal dalam hati kita. Kita kada kau membedakan mana geritik dari Allah kah ini, dari syaitan kah, dari mana kah, kada kawa membedakannya apabila hati kita ada salah satu di antara 4 perkara ini. Pertama, qillatul ilm, kita sedikit punya ilmu. Kita sedikit punya ilmu pengetahuan tentang diri ini. Kita kadang mendalami tentang pengetahuan mengenai diri. Nah, kadang-kadang itu membedakan. Atau kita sudah terbiasa hidup mengikuti hawa nafsu walaupun yang dilarang Allah. Nah, kada kawa juga kita membedakan mana geritik baik, geritik kada baik. Yang ketiga, atau dalam hati kita sudah berdahulu bertunggu mencintai dunia ini. Kada bisa juga kita, kada mampu juga membedakan geritik baik, geritik jahat. Yang keempat, atau di dalam hati kita ini ada keinginan
untuk dipuji manusia, untuk punya kedudukan dalam hati manusia. Nah, salah satu empat itu bila ada dalam hati kita, kita akan kesulitan membedakan mana geritik hati yang mesti dilanjutkan, mana geritik hati yang mesti dilawan, mesti dialihkan. Nah, abid ini orang yang kurang punya ilmu. Ngarannya gin abid itu hidupnya hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah melulu. Nah, begitu si abid tadi dinasihati oleh iblis, dia langsung menerima. Nah, iblis berkata kepada si abid tadi, ujar iblis, kembalilah kamu dari urusan ini. Kamu ada usaha menabang pohon itu, ada usaha. Dan untukmu atasku bahwa aku memberi di dekat kepalamu setiap malam 2 dinar. Kamu ada usaha mengurusi pohon itu, kamu boleh saja ke rumah. Kayaknya kamu bangun guring subuh, buka bantal, ada duit 2 dinar kok andaki. Nah, kawai kamu sagan memakan, kawai kamu sagan membantu orang. 2 dinar itu banyak duitnya. 1 dinar itu kurang lebih 3 gram umpamanya emas. 3 gram berapa? 900.000 lah. Nah, kali 2 1.800.000 sehari begaji. Kalau saya mikir akan menabang pohon itu, bila bangun guring jam buka hakina bantal, ada kawan lagi duit 2 dinar di situ. Kawai jam bersedekah macam-macam. Bahwa aku memberi di dekat kepalamu setiap malam 2 dinar, apabila kamu berada di pagi hari, kamu ambil kedua dinar itu, lalu kamu belanjakan untuk dirimu dan keluargamu, dan kamu bersedekah kepada saudara-saudaramu. Nah, kan bagus benar nasihatnya tuh. Maka demikian itu lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin daripada ikan menabang pohon ini yang akan ditanami di tempatnya. Ikan tabang pohon itu karena tanam orang pulang. Kenapa deh tabang pulang lah tanam orang pulang? Karena kan tidak habis-habisnya. Ikan boleh ke rumah sehari ada 2 dinar duit. Dan memotongnya, menabangnya tidak memudaratkan sedikit pun kepada mereka. Walaupun ditabangnya hampir menyembah selain Allah, tetap aja menyembah selain Allah. Ditabang kayak apa aja pohon itu. Dan kamu memotong pohon itu tidak membawa manfaat bagi saudara-saudaramu yang mukmin. Nah, maka abid itu berpikir mengenai apa yang dikatakan iblis. Pikir-pikir, oh bujur juga. Mun ku tabang nih tanam orang pulang gak ini sembah orang pulang. Tabang pulang habis umur ada habis-habisnya pohon itu. Dan ia berkata, si abid tadi, syekh itu benar. Nah, ini orang nih bujur orang tua nih. Nya kada tahu pun pada iblis nih tuh. Nah, syekh itu benar. Ini orang bujur juga nih. Saya bukan seorang nabi, aku ini nabi kada. Lalu mengharuskan saya memotong pohon ini. Jakanya aku nabi, ayuhan aku bergerak menabangnya. Ini aku lain nabi. Dan Allah tidak menyuruhku agar memotongnya. Lalu saya durhaka dengan membiarkannya. Jakanya Allah menyuruh menabang, aku kada menabang, nah aku durhaka lawan Allah. Ini Allah kada ada nyuruh aku menabang. Dan apa yang disebutkannya itu lebih banyak manfaatnya. Apa jar orang tadi lebih banyak manfaatnya. Bisa memberi makani orang, bisa membantu orang, kada jadi beban orang lagi. Maka iblis berjanji kepadanya untuk menepati janji tersebut dan bersumpah baginya. Jadi iblis, wallahna, aku bersumpah akan menepati janji itu. Perkara bersumpah menasihati ini
sudah terbukti iblis manjur menasihati Nabi Adam dahulu. Nah, Nabi Adam di dalam surga dengan istrinya Hawa waktu hendak memakan buah khuldi, ujar iblis, makan aja buah itu. Nah, makan aja buah itu kada apa-apa. Itu Allah melarang ikam Adam Hawa memakan buah khuldi itu kenapa? Allah melarang makan karena amun ikam makan buah itu ikam abadi dalam surga. Jadi Allah kada hendak ikam tu abadi di surga. Makanya dilarang ikam makan itu. Amun ikam makan buah khuldin itu wahai Adam, ikam pacang kekal di dalam surga. Allah kada hendak ikam tu kekal dalam surga. Nah, makanya kada diberiakan ikam memakan buah itu. Makan aja ujar iblis. Nah, Adam kada percaya. Iblis bersumpah, wallah inni laminan nasihin. Jadi iblis, demi Allah, nah aku ni mana nasihati aja, ikam lagi sarah aja. Wallah inni laminan nasihin. Maka Abid itu kembali ke tempat ibadahnya. Boleh ke rumah, mau kapak tadi kerja di menambang pohon. Lantas ia bermalam. Maka ketika pagi-pagi ia melihat 2 dinar di dekat kepalanya. Bisukan buka bantal ada 2 dinar duit. Lalu ia mengambilnya. Begitu juga keesokan harinya buka bantal ada 2 dinar duit. Kemudian pada pagi hari yang ketiga dan seterusnya, maka ia tidak melihat apa-apa lagi. Hingga 2 malamannya juga ada nih tuh. Malam yang ketiga selanjutnya kada ada lagi. Maka Abid itu marah dan mengambil kapaknya pulang. Di atas pundaknya berangkat pulang hendak menabang pohon tadi. Lalu iblis menyemputnya dalam bentuk seorang syekh. Lalu ia bertanya kepadanya, jar si syekh tadi kemana Abid? Mau kapaknya itu ikam? Abid itu menjawab, saya akan memutung pohon itu. Aku hendak menabang pohon itu. Iblis berkata, kamu berdusta, jar iblis. Kamu berdusta demi Allah. Kamu tidak mampu berbuat demikian dan tidak ada jalan bagimu kepadanya. Sekarang kamu kada akan bisa menabang pohon itu. Perawi berkata, lalu Abid itu memegangnya untuk berbuat dengannya seperti yang telah dilakukannya pertama kali. Abid hendak membawa bakalahi pulang. Ini 2 kali manang sudah bakalahi. Iblis berkata, jauh, ujar iblis. Lalu iblis menangkapnya dan membantingnya. Tiba-tiba Abid itu seperti burung pipit di antara kedua kakinya. Dan iblis duduk di atas dadanya berganti. Seraya berkata, ujar iblis, hendaklah kamu berhenti dari urusan ini. Ikam berusaha menabang pohon itu, atau saya akan menyembelihmu. Maka ikam nangku bunuh je iblis nah. Maka Abid itu memandang, tiba-tiba tidak ada kemampuan baginya untuk mengerjakan demikian. Kada kawa, kada ada daya upaya untuk melawan iblis, lemah. Abid berkata, wahai orang ini, kamu telah mengalahkan aku, maka lepaskanlah aku dan beritahukanlah kepadaku. Kenapa garang kalah aku nih? 2 kali dulu menang aja terus, kenapa hari ini kalah? Bagaimana saya mengalahkanmu pertama-tama dan kamu mengalahkanku sekarang? Dulu kamu kalah, kenapa wah ini aku kalah? Iblis menjawab, sesungguhnya kamu pada pertama kali marah karena Allah dan niatmu adalah akhirat. Dulu kamu turun bawa kapak tuh bujur-bujur marah karena Allah, niatmu akhirat. Maka Allah menundukkanku bagimu.
Allah mengalahkanku. Dan kali ini kamu marah karena dirimu dan karena dunia. Ikam hari ini marah, duit kan ada lagi 2 dinar itu. Dan kali ini kamu marah karena dirimu dan karena dunia, maka saya banting kamu, maka saya akan mengalahkan kamu. Cerita-cerita ini membenarkan firman Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas daripada mereka.